Jika tidak tidur 3 hari 3 malam, dapat menerima $100.000. Apakah kamu akan mengikuti percobaan ini? Kedengarannya sangat gampang. Tetapi jika tertidur dalam 3 hari itu, dan tidak bangun dalam waktu 60 detik, jantung akan berhenti berdetak selamanya. Percobaan yang beresiko tinggi begini. Mahasiswi yang bernama Jenny ini, tanpa berpikir langsung menandatangani setuju. Profesor meletakkan microchips di lehernya. Ternyata di saat manusia sadar akan mengeluarkan sebuah zat yang bernama krantonin. Zat ini dapat mengobati kematian otak. Jadi harganya sangat mahal. Jam tangan yang terhubung dengan microchips ini akan menampilkan zat krantonin yang didapatkan. Jika sampai 100, akan dibayar 100.000. Beginilah percobaan tidak tidur dimulai. Malam pertama, Jenny belajar sampai jam 2 subuh. Ini tidak masalah baginya, yang sering bergadang untuk belajar. Dilihatnya, krantonin sudah meningkat sampai 40. Keesokan hari spiritualnya sama sekali tidak terpengaruh. Di saat ini datang seorang pria, bertanya padanya apakah mengikuti percobaan tidak tidur. Jenny sangat panik. Pria itu mengeluarkan jam tangan yang sama, dan yang mengikuti percobaan tidak tidur. Ada blogger kelas yang bernama Lucy. Dia mengalami insomnia parah. Pria berkacamata yang bernama John. Dia sering bermain game beberapa hari berturut-turut. Dan pria ganteng di depannya yang bernama Max adalah pria yang suka ke diskotik. Kelihatannya yang ikut adalah yang berbakat bergadang. Jadi mereka saling memberi nomor telepon. Malam itu mereka menggunakan cara mereka sendiri untuk melewati waktu. Angka jam tangan mereka terus meningkat. Hari ketiga, mereka berempat berhasil menyelesaikan misi. Sesuai janji, profesor memberi mereka $100.000. Setelah mengambil uang, Jenny segera membayar uang kos. Max membeli jam tangan mewah. Lucy pergi perawatan muka. Dan John membeli perlengkapan gamenya. Beberapa hari kemudian mereka yang sudah menerima bayaran datang ke laboratorium lagi, berencana mengikuti percobaan kedua. Tetapi kali ini profesor mau mengambil krantonin yang lebih tinggi. Dan mereka harus bertahan tidak tidur selama 5 hari. Dengan godaan bayaran yang tinggi, mereka memasukkan microchips lagi. Awalnya, dengan gampang mereka melewati 2 hari pertama. Tetapi malam ketiga, John tidak sengaja tertidur. Untung saja hanya beberapa detik. Sekarang waktunya sudah dilewati setengah. Tetapi zat krantonin hanya didapati sampai 32%. Dan yang paling menakutkan adalah, mereka sudah mulai muncul ilusi. Mahasiswi ini sudah tidak tidur selama 3 hari berturut-turut. Karena jika dia tidur akan meninggal. Tetapi jika tidak tidur selama 5 hari, akan mendapat bayaran $500.000. Namanya Jenny. Dengan 3 teman lainnya mengikuti percobaan tidak tidur. Hari ini adalah hari keempat percobaan. Jenny sedang mengambil kelas anatomi. Tiba-tiba, dia melihat bahwa mayat itu bergerak. Dan Max yang sedang bermain basket. Padahal lawannya memarahinya. Tetapi dia tidak mendengarkannya. Ternyata mereka sudah muncul halusinasi. Setelah pulang sekolah, mereka yang berjalan bagaikan zombie ketemu di kantin. Di saat ini Jenny melihat krantonin yang didapati Max lebih tinggi dari yang lain. Ternyata Max suka bermain basket. Kelihatannya harus tetap berolahraga agar krantonin meningkat dengan cepat. Jadi mereka menerima undangan dari John untuk bermain di kolam renang rumahnya, minum minuman dingin dan makan lemon dengan berbagai cara agar tetap sadar. Tetapi tidak lama kemudian, mereka pun capek. Di saat ini Max mengeluarkan zat bergairah yang dicurinya dari laboratorium. Tapi obat ini memiliki risiko stroke. Tetapi jika tidak sengaja tertidur, microchips di leher akan merosot, mengakibatkan jantung berhenti berdetak. Nanti akan meninggal. Dengan bantuan obat, mereka terus bersenang-senang. Dan zat krantonin yang mereka dapatkan juga dengan cepat meningkat. Di saat ini, Lucy mendengar ada suara dirinya sendiri dari kamar sebelah. Saat buka pintu banyak halaman internet yang memutar vlognya. Dan di dinding tertempel fotonya yang difoto tanpa sepengetahuannya. Ternyata John diam-diam menyukai Lucy, dan tidak berani menyatakan cinta. Jadi tiap hari mengikutinya. Setelah Lucy tahu langsung pingsan. Jam tangannya mulai hitung mundur. Jika melewati 1 menit, dia takkan sadar kembali. Untung saja mereka semua dokter. Setelah penyelamatan, Lucy akhirnya sadar. Di detik terakhir, hari kelima, akhirnya misi selesai. Tanpa diduga profesor berharap mereka mengikuti percobaan ketiga. Tetapi Lucy yang sudah merasakan bahaya, langsung menolak. Mereka pun tidur beberapa hari, untuk kembali normal.
Hari itu tiba-tiba gedung sekolah dikelilingi banyak orang. Seorang murid diangkat keluar, dan di tangannya, memakai jam tangan percobaan itu. Jenny langsung merasa takut, tetapi di saat ini neneknya sakit stroke, perlu operasi. Dia sama sekali tidak memiliki uang. Di saat ini adiknya dari tas, mengeluarkan sekantong uang. Jenny merasa buruk, ternyata adiknya juga mengikuti percobaan itu. Dia langsung datang ke laboratorium, tetapi profesor mengancamnya. Jika tidak memanggil Max dan kawan-kawan kemari untuk melakukan percobaan ketiga, tidak akan mengeluarkan microchip adiknya yang ada di leher itu. Tetapi percobaan ketiga memerlukan 10 hari untuk tidak tidur. 4 mahasiswa dimasukkan microchips dengan paksa. Jika tidur akan mati, tetapi jika tidak tidur selama 10 hari, akan mendapat $1 juta. Demi tetap sadar, mereka meminta bantuan guru. Guru memberikan mereka sebuah kamar, dan disiapkan suntikan zat penyemangat. Beginilah percobaan ketiga, dimulai. Hari pertama, Jenny berkonsentrasi belajar agar tetap sadar. Lucy melakukan siaran langsung. Mereka melakukan apa yang mereka sukai, untuk melewati waktu. Ditambah dengan zat penyemangat dari guru, mereka berhasil melewati hari ke-6. Tetapi kecelakaan terjadi. John yang terus bermain game, tiba-tiba mendengar ada suara tembakan di luar. Lucy yang ada di toilet pergi mencuci muka. Malah terlihat wajah yang dia jaga muncul jerawatan. Max tiba-tiba melihat ibunya yang sudah meninggal, dan Jenny melihat darah di lantai. Adiknya terus gemetar berbaring di lantai. Untung saja adiknya mendorongnya tepat waktu. Kelihatannya mereka muncul ilusi lagi. Lucy yang stres mulai menyalahkan Jenny, yang membawanya kemari lagi. Max dan John berkelahi. Ruangan tiba-tiba menjadi kacau. Jenny segera mencari bantuan guru. Saat melewati sebuah gudang, terdengar suara Max dan suara John. 6 kamera terus memantau mereka. Jenny pun teringat percobaan awal, juga disaranin oleh gurunya. Apakah semua percobaan ini direncanakan gurunya? Dia segera menyuruh Lucy melapor polisi, tetapi tidak ada signal. Ruangan juga terkunci. Kelihatannya tidak akan keluar jika tidak menyelesaikan misi ini. Hari ke-7, Lucy menghancurkan semua kamera, dan Max pingsan. 1 menit kemudian, guru yang sedang memantau, melihat jantung Max berhenti, langsung membawanya keluar. Tetapi dia tidak menolong Max, malah mengeluarkan microchipnya. Di saat ini Max tiba-tiba sadar, dan memukulnya. Akhirnya mereka selamat. Ternyata di kamar itu mereka menemukan obat yang bisa menghentikan detak jantung sementara. Kemudian sengaja merusaki kamera. Mereka bertanya pada guru kenapa mau melakukan itu. Guru perlahan membuka tirai. Bertahun-tahun yang lalu, suaminya mempelajari insomnia, tidak tidur selama 10 hari. Kemudian muncul ilusi dan melompat dari gedung. Dan guru mengetahui, saat manusia sadar terdapat zat krantonin, sangat berfungsi mengobati kematian otak. Sehingga dengan cara ini, melakukan percobaan di sekolah dengan rahasia, akhirnya sudah terungkap. Guru juga ditangkap polisi. Mereka berempat tidak mendapatkan $1 juta itu, tetapi mereka mendapatkan pelajaran, yaitu jangan pernah menggunakan kesehatan untuk menukar keuntungan lainnya.